kasih Bu Nastuti atas Sama-sama. waktunya. Saya diberi kesempatan untuk mewawancari langsung Bu Nastuti Rahayu, Kepala SMA Negeri 1 Batu Raden. Yang kebetulan Bu Nastuti adalah kepala sekolah saya sendiri. Ya. Izinkan saya menyampaikan pertanyaan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kira-kira di dalam masa jabatan Bu Nastuti pernah mengalami kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral seperti apa? Terus bagaimana cara? Ya, seperti itu. Saya pengen tahu di sini belajar dari Bu Nastuti secara langsung. Selama ini bagaimana Bu Nastuti dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Seperti itu. Ya, oke, terima kasih Bu Roro yang memang sebetulnya bukan masalah kepala sekolah ya. Iya. Ini sebetulnya semua masalah kita. Kadang-kadang kita memang sebagai setiap orang adalah pemimpin, ya, tapi kepala sekolah memang lebih kepada kebijakan. Tapi sebenarnya prinsip-prinsip dan situasi itu pasti akan dialami oleh semua orang setiap guru. Ketika kepala sekolah menghadapi guru, ketika guru menghadapi para peserta didik. Nah, jadi kadang-kadang kita memang dihadapkan pada situasi yang istilahnya kan dilema. Ada etika tapi dilema. Nah, berarti etika itu bernilai baik ya. Tapi ini ada saat dilema. Apa dilema itu ada apa istilah? Ada keraguan-raguan ya di antara, sehingga saya dilema etika itu adalah kita terkadang harus mengambil suatu keputusan yang terbaik dari yang paling baik atau mengambil keputusan yang terbaik dari pilihan-pilihan yang buruk. Ya, jadi tidak samanya. Tapi kita dihadapkan seperti itu, maka ketika itu saya lebih banyak mendengar dulu, ya istilahnya. Saya cari dulu apa sih duduk akar permasalahannya, ya kemudian saya diskusikan dulu juga dengan istilahnya kalau misalkan ada dua pilihan itu pilihan mana yang terburuk, kenapa? Karena walaupun saya sebagai kepala sekolah tetap saya dihadapkan bahwa ini adalah warga sekolah, ya kebaikannya untuk warga sekolah. Maka sebelum saya istilahnya mengkonfirmasi ya saya tuh ini enaknya saya bicara dulu dengan waka saya yang mana, apakah saya harus melibatkan 4 waka, apa saya harus hanya melibatkan beberapa warga, beberapa waka yang saya punya kepentingan. Nah itu saya minta masukan dulu, karena tadi sudah saya katakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka bagaimanapun yang paling memahami situasi Batu Raden itu adalah teman-teman saya. Nah itu untuk sebagai bahan pertimbangan. Nah baru dari situ itu saya pilah dan saya pilih akar permasalahannya untuk nanti saya bisa mengkonfirmasi ya, bahwa inilah saya mengambil, karena kepala sekolah yang dibutuhkan adalah kebijakannya. Apa sih? Saya harus mengambil keputusan yang terbaik dari yang dua pilihan baik, atau saya mengambil pilihan terbaik dari apa yang disajikan itu menurut saya mungkin bukan yang baik gitu loh, tapi dari yang terburuk masih ada manakah yang terbaik begitu. Kira-kira dari kasus yang pernah Bu Nastuti tangani langsung, boleh diceritakan nggak untuk kasus apa gitu contohnya? Ya, dari pengambilan keputusan Bu Nastuti. Dari itu biasanya saya seperti contohnya saya apa sih kalau tentang itu dulu ya, dilema, artinya mohon maaf ya, kan ada juga teman-teman saya yang secara peraturan itu belum begitu tapi saya harus mengingatkan sebagai pembina, saya harus mengingatkan. Sehingga saya juga tidak mau misalkan ada teman-teman saya itu yang misalkan
melanggar seperti ini langsung jebret. Oh, Ini. Nah, itu saya siapa tahu nanti saya baru terkamu, ya Allah, ternyata dia sedang diuji ini. Nah, kan kita juga tidak tahu, sehingga dari situ saya berusaha bijaksana. Atau keputusan-keputusan yang bahwa di sini saya ada satu yang di bawah tanggung jawab saya, seperti koperasi. Seperti koperasi. Nah, kan saya juga bukan saya sebagai pimpinan seperti ini. Saya kan apa sih sebetulnya kondisi koperasi Batu Raden itu bagaimana, sehingga saya tidak bisa apa yang di sekolah lama saya terapkan itu apa sih saya berlakukan ke SMA Negeri 1 Batu Raden. Saya harus menanyakan dulu. Nah, pilihan-pilihan itu yang kok dua-duanya kayaknya apa sih koperasi kayaknya kok nggak manusiawi banget gitu. Nah, tapi dengan itu emang Batu Raden punya situasi kondisi begitu. Jadi salah satu contohnya tadi kan tentang koperasi. Iya, tentang koperasi yang saya apa sih istilahnya mungkin agak berbeda. Agak berbeda. Contohnya kantin. Kantin ini kan adalah usaha koperasi. Nah, biasanya kan kantin itu bukan usaha koperasi di sekolah lama saya. Di sini sehingga saya tidak bisa istilahnya kebijakan kantin itu adalah kebijakan saya, itu nggak bisa. Nah, saya kembalikan lagi ke koperasi seperti ini, sehingga saya berharap keputusan yang saya ambil itu adalah keputusan yang terbaik, gitu. Yang terbaik untuk kesejahteraan anggota. Gitu. Berarti Bu Nasiti sudah menerapkan berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, sama berpikir berbasis rasa peduli. Betul. Itu saya utamakan. Regulasi ke atas itu tetap harus saya junjung. Tapi bagaimanapun saya harus punya kebijakan yang juga harus disesuaikan dengan ini. Contohnya nanti yang terbaru ini saya akan tentang pendidikan kepramukaan. Regulasinya kan pramuka itu adalah ekstrakurikuler. Tapi ekstrakurikuler, tapi saya juga ini bahwa masih dipandang perlu. Maka sebetulnya kebijakan kepala sekolah itu juga harus diinikan. Juga harus dibuat oleh saya. Sehingga mungkin agak berbeda dengan yang sekolah-sekolahan dasar. Saya tetap kalau memang menurut regulasi Mas Menteri itu ekstrakurikuler, saya sebetulnya bisa menerapkan kebijakan, entah kemarin kan wajib buat 10, 11, 12. Nah, saya memandang wajib perlu kan untuk kelas 12 sudah mau lulus, nggak usah. Jadi sifatnya wajib untuk kelas. Nah, itu adalah kebijakan. Ya, itu adalah kebijakan pasal dengan memandang bahwa setelah tidak ada pramuka yang wajib, kedisiplinan anak itu bagaimana? Begitu. Kira-kira tantangan selama ini dalam menyelesaikan kasus, misalnya tadi yang koperasi atau pramuka, itu tantangannya? Tantangannya adalah saya lebih suka kembali ke saya ya. Bagaimana cara saya berkomunikasi yang baik, gitu loh. Karena sesuatu yang baik kalau tidak dikomunikasikan dengan baik bisa jadi nggak ini. Sehingga lebih tantangan itu adalah pada diri saya, yang tergantung mood saya, gitu loh, moodnya. Jadi saya ntar saya memutuskannya ketika saya sedang tenang dan ini. Jadi nggak gebiau ya. Jadi tantangannya itu lebih. Jadi kalau bagi saya nggak ada tantangan guru tidak menerima. Saya percaya teman-teman saya pasti akan tahu kebijakan saya. Tinggal bagaimana saya mengkomunikasikan sehingga teman-teman menerima ide-ide saya itu dengan betul. Kadang Bu Nasiti posisinya sudah siap, sudah kelihatan matang. Tapi posisi teman-teman kepala lagi nggak dingin. Kadang semua hal yang baik menjadi tidak baik. Karena komunikasi yang tidak nyambung. Nah, jadi kalau saya lebih kepada
komunikasi. Gitu. Semua kita tahu, kita udah makhluk dewasa bahwa semua yang saya ambil itu pasti tujuannya kebaikan. Teman-teman juga saya tahu kalaupun mengkritik tujuannya juga kebaikan, tapi kalau komunikasinya buruk berat. Gitu. Terima kasih Bu Nasti jawabannya. Saya mau tanya lagi nih Bu, Bu Nasti punya jadwal tertentu tidak ya? Misalnya dalam menyelesaikan suatu kasus, Bu Nasti menunggu waktu yang tepat dulu untuk menyelesaikannya, atau langsung diselesaikan saat itu juga. Kira-kira Bu Nasti itu punya prosedur sendiri dalam menjadwalkan menyelesaikan kasus? Itu seperti apa? Kalau saya memang karena sebagai kepala fungsi saya adalah pembina, maka sebenarnya setiap hari kapanpun itu saya memang harus membina gitu. Saya punya jadwal khusus. Contohnya kami pasti itu jadwal saya ambil di hari Senin atau Selasa yang istilahnya saya punya waktu gitu loh. Tidak di waktu-waktu yang maaf saja. Walaupun semua hari sama, tapi contohnya Jumat itu saya katakan bukan waktu yang ideal ya. Tapi saya kalau ada permasalahan saya kaji, nah itu apa di hari Sabtu apa Minggu, nah itu terus nanti untuk saya komunikasikan dulu, komunikasikan dulu kepada siapa di antara waka-waka saya itu saya bisa bercurhat. Tapi saya selalu berusaha salah satu dari keempat waka saya itu tahu gitu loh ya. Urusan administrasi kan saya kepada PLT dan TNU. Kenapa? Karena saya bukanlah orang yang super, saya membutuhkan bantuan orang, bahkan nggak hanya itu, tidak hanya waka. Kalaupun misalkan contohnya ya, oh ini masalah berkaitan dengan olahraga nggak ada yang jadi ini, tapi kepada siapakah salah satu saya akan bercerita dulu sehingga nanti yang saya ambil itu memang sudah saya yakin itu yang paling terbaik. Berarti faktor-faktor yang sama ini mempermudah dalam membantu pengambilan keputusan, juga tadi berkomunikasi dengan waka. Iya, dengan guru-guru yang dengan guru-guru istilahnya yang bersentuhan langsung gitu. Begitu. Kira-kira dari pengalaman dalam mengambil keputusan Bu Nasti, ada nggak misalnya pembelajaran dalam proses pengambilan keputusan dilema etika? Banyak. Saya bilang, kalau saya bilang ya, jadi kepala sekolah itu adalah saya yang harus banyak belajar. Belajar mendengar. Iya, karena apa sebelum saya berbicara, kalau guru mungkin lebih banyak berbicara, kalau saya sekarang saya lebih banyak mendengar dulu. Bu, ada seperti ini, oh iya, untuk saya kaji dulu. Kalaupun apa perlu, kadang-kadang saya ke atasan saya, ini bagaimana ini kalau sudah istilahnya buntet gitu loh, bulat, tapi lebih mengajarkan untuk saya, ya itu lebih sabar, lebih saya yang belajar. Saya lebih suka menganggap saya yang belajar. Dan alhamdulillah teman-teman sekarang ya istilahnya saya belum pernah dapat penolakan yang saya nggak mau, atau misalkan saya memutuskan A di depan mata saya dia melaksanakan B gitu. Jadi sejauh itu saya anggap sebagai bentuk sayang teman-teman untuk mengupayakan saya. Bu Nasti, saya nggak pernah menganggap teman-teman protes. Saya selalu kalau misalkan teman-teman katakan tidak memakai pakaian sebagaimana mestinya, saya lebih banyak dia lagi cari perhatian saya loh untuk mengomunikasikan sesuatu. Pasti ada yang mau diomongin. Jadi saya nggak pernah ngomong dia protes, dia demo saya, enggak, malah nanti saya sakit. Mendingan saya dia lagi itu loh cari perhatian saya loh. Ya, jadi alhamdulillah dengan saya menganggap seperti itu, saya menganggap setiap hari adalah belajar saya. Siapapun yang saya hadapi, guru muda, guru senior, siapapun adalah guru bagi saya. Gitu. Begitu. Terima kasih Bu Nasti. Sama-sama. Jadi tadi
jawabannya Bu Nastiti sebenarnya sudah mewakilkan dari pertanyaan saya yang lainnya. Oh iya. Iya, di sini ada 8 pertanyaan, tapi saya memberi pertanyaan 4 ternyata sudah mewakili jawaban saya Oh semua. gitu. Tapi tidak apa-apa, semuanya kan saling berkaitan, walaupun nanti tidak runtut, tapi cara penyelesaiannya sama. Iya gitu ya. Jadi apa sih sebetulnya setiap orang akan menghadapi masalah. Tapi bagaimana kita mensikapi itu masalah sebagai ujian atau sebagai pembelajaran atau bahkan mungkin itu sebenarnya pujian buat kita. Kedewasaan kita sedang dituntut di situ. Jadi saya lebih memandang masalah itu bukan ujian. Tapi ya bagaimana nanti saya pelajaran buat saya. Jadi saya setiap kali Ibu ini apa? Ibu ini SMA betul ada namanya. Saya akan belajar sesuatu hal yang baru, gitu saya. Dan insya Allah kalau kita berpikiran bahwa masalah itu membuat kita belajar, insya Allah yang benar-benar didapatkan adalah pelajaran. Ya. Terima kasih Bu Nastiti dari wawancaranya. Saya juga banyak mendapat ilmu dari Bu Nastiti tentang cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Iya. Terutama sebetulnya dilematika ini guru yang belajar di sekolah saya ya di kelas langsung berhadapan dengan 36 anak yang satu pun gak ada yang sama. Tapi kita harus mengambil keputusan bersama untuk apa sih kekompakan kelas kita. Jadi guru harus belajar juga tentang ini. Terima kasih Bu Nastiti atas waktunya. Terima kasih juga Bu Roro, saya diberi kesempatan mengajari. Oke ya. Gitu. Iya. Ini mohon maaf Bu Nastiti, teman kalau Ibu berkenan, ada teman saya CGP dari SD Negeri 2 Kumutuk Kidul, ingin mewawancarai Bu Nastiti juga. Jadi ada tugas untuk mewawancari kepala sekolah 2 atau 3 kepala sekolah. Berarti Bu Roro tidak cuma kepala sekolah yang sendiri, ada kepala sekolah lain juga. Harus kepala sekolah. Harus kepala sekolah. Gitu. Sekarang soalnya materinya lagi di posisi manajerial. Begitu ya betul. Silahkan sejauh saya bisa memberikan istilahnya nih kan Bu Roro, saya mendidik anak sendiri. Sejauh saya diberi kesempatan untuk mendidik anak orang dan itu membawa manfaat, insya Allah saya bantu. Saya terima, silahkan kalau dia mau. Kapan? Besok, untuk besok gimana Bu? Besok hari apa ya? Jumat. Oh, hari Jumat bisa. Jumat kan bukan Rabu. Iya, Jumat pagi saya ada pendampingan individu. Nanti ketika saya pendampingan, Ibu ketemu sama Bu Ariyanti sebentar, nanti dilanjut sama teman-teman saya. Oke, ya. Silakan. Mungkin kira-kira jam 10. Saya kira-kira jam 10 dia ke sini. Oke, ya. Siap. Mungkin Bu Ariyanti lebih asik karena ke lapangan dulu ikut Tapi saya. Kan Bu Ariyanti nggak ada hubungan dengan saya. Nggak ada. Mungkin cuma ngobrol sebentar. Mungkin seperti dulu. Mungkin kayak permisi dulu gitu. Tapi saya kalau misalnya dipersilakan langsung. Langsung masuk ke kelas saya. Oke. Ya, gitu. Monggo. Nanti kasih tahu temennya Bu Roro yang SD Kemutuk. Iya. Terima kasih Bu Nastiti. Kira-kira pertanyaannya nggak jauh dari saya. Tentang dilema etika sama bujukan. Bujukan moral. Dibujuk aja Bu Nastiti, kita jalan-jalan. Kan nggak sesuai dengan aturan. Tapi kalau Bu Nastiti mau ya nggak apa-apa. Oke gitu. Ya, sukses Bu Roro. Sukses, terima kasih. Sama-sama. Ya. Gitu. Ini mohon maaf juga, saya kan bulan November mendaftar festival gelar kayak GTK apa ya Bu yang di Solo. Oh iya. Iya. Tapi sih belum tentu keterima apa enggak. Coba saja. Saya coba aja. Apa yang GTK itu? Yang GTK. Saya apresiasi enggak ya? Itu dapat semua dari mana? Dari ini. Dari CGP. Oh, CGP. Ada undangan khusus untuk CGP yang berminat saja. Yang sudah apa yang sedang? Yang sudah. Oh iya. Tapi kalau yang umum masuknya simposium. Jadi itu tadi juga ikuti saja. Yang penting kita
menjajal kemampuan kita. Tapi kalau misalkan belum, ya besok cari saya sih gagalnya kelemahannya di mana gitu loh, untuk tidak disesali atau si A juga bikin seperti ini tapi kok bisa lolos, bukan. Berarti kalau kita sama tetapi kita dianggap itu kelemahan kita untuk tidak kita lakukan, tandanya kita diberi kesempatan lebih mengetahuinya. Ya, silakan coba saja gagal CCGP juga gagal 3 kali. Iya. Ini berarti pendaftaran ketiga. Cuman Pak Heri udah mau 2 kali. Iya. Kan istilahnya bukan berapa kali kamu gagal. Tapi beberapa kali kamu mencoba kan. Oke ya. Terima kasih Bu Sunardi. Sama-sama. Atas waktunya.